Halo kawan-kawan, kita ketemu lagi di Rayudi Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga pada sehat ya. Kumaha sadayana, sehat, cager. Itu bahasa Jerman. Oh, sorry brother. Kita ketemu lagi teman-teman ya. Senang rasanya saya bisa membuat lagi video terbaru saya, masih seputar mobil ya, yang mau saya bahas pada kesempatan kali ini. Nah, buat teman-teman subscriber saya, makasih banget sudah mendukung channel ini. Semoga pada sehat teman-teman semuanya, dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan segala pekerjaannya, dan diberkati semua keluarga besar kita semua teman-teman ya, amin amin. Nah, buat teman-teman pemula yang masih pertama kali bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan jangan ragu untuk subscribe channel ini kawan-kawan ya, karena saya selalu berusaha untuk memberikan tutorial video terbaru dari saya untuk mendatangkan manfaat buat teman-teman sekalian. Oke kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya mau bahas sistem kerja kopling mobil ya. Gimana caranya kita untuk bisa membedakan antara sistem kopling dengan menggunakan minyak atau master dan juga kopling yang menggunakan tali. Apa saja perbedaannya, teman-teman boleh simak video ini teman-teman ya. Dan mohon kalau ada iklan yang pendek ditonton aja. Dengan demikian teman-teman sudah berpartisipasi untuk perkembangan channel saya ini. Makasih banyak ya teman-teman ya untuk dukungannya. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai pada tutorialnya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Nah, di sini saya sudah menggambar ya teman-teman ya. Teman-teman sudah lihat dari tadi di layar Android teman-teman ya, layar komputer ya. Saya sudah menggambar supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk memahami. Saya langsung aja menjelaskan ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini yang spidol warna biru, saya sudah kasih judul ini yang menggunakan master ya, atau menggunakan minyak ya. Nah, ini yang sebelah sini yang menggunakan tali. Nah teman-teman, saya akan jelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman ya. Untuk pemula yang mungkin belum tahu, sekalian saya jelaskan, atau yang mungkin yang masih belum begitu paham, sekalian juga saya jelaskan. Nah, ilmu saya yang saya dapatkan selama di bengkel, saya bagikan kepada teman-teman ya, biar teman-teman juga tambah semangat yang punya mobil, biar lebih banyak tahu tentang seputar mobil. Kalau cowok atau laki-laki itu yang punya mobil nggak ngerti mobil sama sekali, wah itu bahaya bro. Harus paham-paham sedikit teman-teman ya. Oh ya, intermezzo aja, sorry bercanda. Oke, kita lanjut aja. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu teman-teman ya. Ini saya sudah memberikan nama di sini ya. Ini master kopling atas. Ini adalah pedalnya yang kita injak menggunakan kaki kiri kita untuk mobil manual ya. Nah, ini adalah selang fleksibel. Ini adalah master kopling bawah. Ini sudah saya tulis master kopling bawah. Nah, kemudian ini adalah transmisi ya, atau gearbox atau persneling. Nah, ini adalah selang pipanya. Nah, saya jelaskan dulu cara kerjanya kopling yang menggunakan minyak ya teman-teman ya. Nah, jadi mobil-mobil yang menggunakan master kopling itu ya teman-teman ya, yang sejauh yang saya tahu ya teman-teman ya. Nah, coba saya tulis dulu di sini biar mumpung saya ingat ini teman-teman ya, karena ini saya bikin video tanpa saya catat-catat ya, langsung spontan aja teman-teman ya. Biasanya itu yang menggunakan master kopling itu adalah mobil Toyota Kijang umum ya. Kemudian yang menggunakan master juga pada mobil-mobil sedan ya pada umumnya, atau mumpung saya ingat ya, Ford Laser ya misalnya ya, Ford atau Mazda Interplay 323, 626, dan Ford Laser juga, dan beberapa jenis mobil lainnya yang menggunakan master kopling. Saya tidak sebutin satu persatu, takutnya durasinya kepanjangan ya. Nah teman-teman, jadi kalau teman-teman menjumpai ya bahwa ada namanya tempat pengisian minyak ya di dalam kap mesin itu, ya tentu saja itu namanya sudah menggunakan sistem kopling yang menggunakan master ya teman-teman ya. Nah, di bagian komponen master ini
cara kerjanya itu pada saat kita menginjak pedal ini akan bergerak maju dong. Nah, ke sini misalnya dia bergerak maju ya. Nah, di sini ada tuas penghubung yang bisa disetel ya, tinggi rendahnya akan mendorong seal yang ada dalam master kopling ini. Nah, kemudian saat dia mendorong, di sini sudah ada minyak dong, ya kan? Sudah banyak diisi minyak. Ini untuk pengisian minyak ya, yang atas ya. Minyak. Nah, kemudian minyak itu akan terdorong masuk melewati pipa kopling ya. Pipa saluran minyak rem. Nah, nanti ketemu selang fleksibel. Kenapa mesti ada selang fleksibel, teman-teman? Karena si master kopling atas ini dia nempelnya di bodi, paham ya, di bodi. Nah, jadi saat mesin itu dihidupkan, mesin itu kan bergetar ya, saat dihidupkan mesin itu bergetar. Nah, sehingga tali ini pun yang selang fleksibel ini pun akan ikut bergetar. Nah, makanya di antara kedua ini terhubung dengan selang fleksibel. Itulah gunanya dia. Jadi sekalipun mobil hidup atau dalam kecepatan rendah atau tinggi, dia akan bergerak di sini. Kalau seumpamanya di sini langsung pipa ke sini ya bisa patah. Ya dong, logika begitu ya. Nah, kemudian dari sini setelah selang fleksibel akan masuk langsung ke master kopling bagian bawah. Nah, ini saya sudah gambarkan ya. Saat diinjak, minyak terdorong masuk ke selang fleksibel, masuk ke master kopling bawah. Master kopling bawah mendorong di sini tuas dari master ya, masuk ke sini, kemudian terhubung dengan garpu ya, terhubung dengan tuas yang masuk ke dalam transmisi ya teman-teman ya, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian ini akan mendorong ya teman-teman, akan mendorong si namanya plat kopling, namanya the group atau matahari. Ini susunannya ya, mendorong lagi. Jadi deklahar mendorong, ini yang bulat deklahar ya teman-teman ya. Deklahar ini akan mendorong pada saat diinjak, dia akan maju, bergerak maju, akan mendorong matahari atau mendorong the group. Sehingga kanvas kopling ini urutannya, kemudian flywheel. Nah, nanti saat ini diinjak, ini mentok di bawah diinjak, kopling ini akan pray ya, akan berhenti berputar karena si kopling ini kan akan terhubung dengan transmisi ini ya dong teman-teman. Di sini kan ada as nanti masuk, as di sini panjang as ya. Nah, ini terhubung dengan deklahar. Jadi untuk cara kerjanya sih sebetulnya simple, sederhana begini aja. Jadi hanya minyak yang ditekan ya, dari atas ini ditekan, dihasilkan dari master ini, memberi beban ke sini, kemudian akan mengirim lagi berita atau memberi tekanan lagi ke master bawah ini teman-teman ya. Nah, sekarang sedikit saya akan memberikan informasi juga kepada teman-teman ya, bahwa mobil-mobil yang menggunakan master kopling ini sebetulnya bertujuannya itu ya untuk lebih menyesuaikan dengan the group matahari itu ya, the group. Karena ukuran the groupnya yang besar, terkadang kalau menggunakan tali tidak kuat ya untuk mendorong si per-per yang ada di the group. Dan satu tujuan juga untuk membantu supaya pada saat menginjak kopling akan merasa lebih empuk dibandingkan dengan yang menggunakan tali atau kabel. Nah, teman-teman, untuk kendala-kendala yang lain yang menggunakan master ini sering atau dalam jangka waktu ya, apakah mobil dipakai rutin, itu bisa terjadi kebocoran minyak rem tentunya ya. Makanya terkadang kopling juga suka ngempos, kalau diinjak kan nggak bisa masuk gigi pada saat mesin dihidupkan. Nah, rata-rata itu terjadi kebocoran di master kopling bagian bawah ini. Karena ini kerjanya cukup berat teman-teman ya. Kenapa? Karena ini paling dekat dengan transmisi. Bahkan ini nempel di gearbox biasanya ya. Dia nempel di gearbox. Teman-teman, dia kerjanya begitu berat ini ya teman-teman ya. Sehingga di sini sering terjadi kehausan atau sering terkikis silinder yang ada di dalam ruang master ini. Sehingga seal pun akan terjadi kebocoran minyak, seal akan rusak.
atau si silinder di dalam ini pun sudah jebol teman-teman. Untuk bagian atas ini jarang sekali terjadi kerusakan teman-teman ya. Jadi kalau untuk ambil perbandingannya, ini misalnya diganti, kita ganti sudah 3 kali, misalnya ketiga kali ganti ya, ini mungkin baru 1 kali ganti yang atas. Itu pengalaman saya di bengkel teman-teman ya. Mungkin untuk menjelaskan hal itu agak durasinya kepanjangan, saya tidak masuk ke ranah itu, tapi saya akan coba hanya menjelaskan umum-umum aja ya. Jadi bagaimana cara kerjanya kurang lebih ya seperti itu, seperti yang saya sudah jelaskan dari awal tadi teman-teman. Menggunakan master kopling itu sebetulnya jauh lebih oke lah kalau menurut saya teman-teman, karena kita lebih nyaman ya untuk menginjak kopling, lebih nyaman karena tidak terlalu capek di kaki kita yang sebelah kiri ya, terutama di betis tuh. Nah tentu saja hal-hal itu didukung juga dari dekrup ya kan, didukung juga dari drag lahar, karena bisa juga dia terjadi berat itu karena memang dekrup yang kita ganti tidak ori, atau mungkin memang barang rekondisi ya, atau dan lain-lain sebagainya. Kalau kita menggunakan ori atau yang bagus lah istilahnya gitu, yang lumayan ya, maka kita tidak terlalu capek untuk menginjak kopling. Kaki kiri kita akan terasa lebih nyaman ya teman-teman ya. Jadi untuk kaitannya si minyak rem ini sebetulnya dia tugas hanya mendorong aja. Jadi pedal ini memberi perintah master atas mendorong lewatin selang fleksibel akan lewatin lagi masuk ke master kopling bawah akan terhubung dengan tuas yang ada di drag lahar akan maju mendorong matahari akan memberi ruang kepada plat kopling sehingga plat kopling akan berhenti, gearbox juga akan berhenti, as gearbox berhenti ya, gigi maka bisa pindah. Jadi kalau terjadi susah masuk gigi bisa juga dari bagian ini yang terjadi gangguan. Nah teman-teman, mungkin yang untuk bagian ini saya cukupkan sampai situ penjelasannya. Sekarang coba saya pindah di bagian ini teman-teman ya, di bagian yang menggunakan tali teman-teman. Oke, sekarang untuk bagian yang menggunakan tali ini hampir sama cara kerjanya ini ya teman-teman ya. Kalau boleh saya bilang sih ya mirip cara kerjanya. Tetap kan intinya dia hanya mau menggerakkan si drag lahar ini ya teman-teman ya, supaya drag lahar ini maju sehingga gigi bisa dipindahkan. Nah hanya saja yang membedakan dia tidak lagi ada banyak pernak-perniknya di sini teman-teman, bisa bedain ya. Ini kan banyak ya pernak-perniknya, ada master bawah, ada master atas, ada selang fleksibel dan lain-lain. Ada beberapa bagian lah di sini. Nah, kalau yang ini ya, dia hanya dari pedal ya. Pedal ini ditekan searah ya, dia sudah maju. Ini otomatis bergerak naik ke atas. Tali ini akan menarik set ke atas. Kemudian tali ini menarik, otomatis garpu yang ada di sini juga ikut menarik. Nah, ini yang saya berikan contoh ini untuk mobil Suzuki Kiri ya. Ini sama dengan Daihatsu Zebra. Dia ada di samping teman-teman ya. Jadi di sini bisa kita setel tinggi rendahnya. Kita bisa setel, kalau susah masuk gigi bisa kita setel di bagian di gearbox bawah ya, ada tuas di situ. Nah, jadi pada saat kopling diinjak, tali akan menarik ke atas. Di sini akan menahan tali, kemudian tali di sini akan menarik sehingga ini akan bergerak maju ke sini. Ya, ke arah sini ya. Kemudian ini drag lahar akan bergerak maju. Ini berarti mundur ya, ini maju. Nah, kemudian saat ini maju sama cara kerjanya, akan menekan drag lahar akan menekan dekrup akan memberi ruang kepada plat kopling sehingga gigi bisa pindah. Nah, hanya saja kalau untuk bagian tali ini memang sih dia lebih simple ya. Maksudnya tidak terlalu ribet lah kalau bagian tali. Kalau misalnya ada terjadi talinya putus atau talinya seret, ya tinggal ganti tali selesai. Dan cara membongkarnya juga tidak terlalu sulit ya dibandingkan dengan yang master kopling teman-teman ya. Ini ya, tapi tergantung juga sih, tergantung jenis mobil juga. Ada juga yang memang ini juga susah, karena kalau mobil sedan kan dia legok-legok ya, belok-belok. Nah, jadi teman-teman, untuk sistem tali ini sebetulnya sangat sederhana, cara kerjanya seperti ini saja. Karena kan tali itu kalau seumpamanya kita pakai saat kita menginjak dia maju, saat kita melepas kopling dia akan kembali turun, maka akan terjadi kehausan atau tergesek di bagian dalam ya, si kabel atau kawat yang bagian dalam yang terlindung dengan rumahnya itu, sehingga rumahnya akan terjadi lecet ya lama-lama di situ.
dan berakibat kopling itu akan terasa seret. Jadi teman-teman kalau seumpamanya yang punya mobil yang menggunakan tali, apabila mulai tidak nyaman ya di bagian kopling, pada saat diinjak mungkin ada bunyi-bunyi krek atau mungkin agak berat, teman-teman boleh buka ini talinya, dibantu pakai oli bisa. Kalau tidak mau ganti baru, dipakai minyak rem dulu baru oli bisa untuk sebagai pelumas ya, biar lancar. Atau memang teman-teman bisa juga menggantikan dengan yang baru. Apabila hal itu sudah diambil, langkah itu sudah diambil masih tetap sama, berarti harus turun persnelingnya ya. Berarti terjadi di sini kerusakan atau kotor, sehingga harus dibersihkan di bagian drag lahar. Karena drag lahar itu ada di dalam as persneling ya. Jadi di situ terkadang suka menumpuk kotoran sehingga membuat terganggu bagian atau jalurnya si drag lahar itu, teman-teman. Jadi dari kedua ini ya, perbedaannya apa teman-teman sudah bisa jawab sendiri ya. Dan bagaimana cara kerjanya teman-teman sudah bisa sedikit memahami. Saya hanya membagikan pengalaman saya yang saya tahu, mungkin tidak sempurna penjelasan saya ini, jauh dari sempurna, mohon maaf. Sekali lagi hanya berbagi pengalaman saya. Dan semoga video ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semuanya ya. Yang punya mobil jangan tunggu mobilnya rusak baru diperiksa. Sebaiknya diadakan pengecekan rutin supaya teman-teman tetap mobil selalu standby untuk kita pakai jalan kemana saja. Adakan pengecekan rutin, tune up rutin, cek bagian-bagian yang lain rutin, apalagi mau pergi ke luar daerah. Oke teman-teman ya, mungkin saya cukupkan sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe channel ini ya. Semoga bisa memberi manfaat dan salam sukses selalu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Bye.